Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Baiklah rekan-rekan, masih bersama kami Sukamto Sastro di Meja Channel. Hari ini di pada pagi subuh kita akan coba melakukan refleksi berkaitan dengan dunia wirausaha. Semoga catatan kecil ini bisa bermanfaat, bermaslahat fid dunia wal akhirah. Bisa bermanfaat bagi diri kami. Barangkali ada setitik hikmah mungkin bisa digunakan untuk teman-teman yang mencoba memulai wirausaha. Baik, peluang bisnis di sekitar kita tentunya harus dicermati. Kayak apa, potensi apa saja. Ya, pernah saya sampaikan waktu itu di salah satu referensi catatan sebuah karya 99 bisnis anak muda yang pernah ditulis Malahayati dan Henry E. Ramdan. Ya, jadi buku ini sempat mencoba menginspirasi saya untuk menyampaikan bahwa banyak hal yang harus dikondisikan, banyak hal yang harus dimulai bagi anak-anak muda. Semoga channel ini bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait, juga mungkin catatan-catatan kecil dari berbagai referensi yang kami sampaikan, serta observasi pengalaman kami. Baik, bisnis. Orang bilang, mungkinkah kita berbisnis? Mungkin. Kadang-kala begini, bisnis ini diwarnai karena kebiasaan lingkungan komunitas kita. Orang tua yang biasa bisnis, pengusaha, pasti akan mengajarkan anaknya untuk berbisnis, berusaha, berwirausaha. Tetapi ada seorang pendidik atau mungkin seorang pejabat yang menganjurkan anaknya menjadi pejabat. Jadi bergantung referensi dan ilmu. Alasan kenapa seseorang harus berbisnis, Anda bayangkan saja. Ketika bisnis jalan, dia punya kebebasan waktu. Itu yang pertama. Kebebasan waktu, bisa santai, mengatur waktunya. Tidak diatur. Kalau kita ini berwirausaha, maka kita yang menentukan waktu. Kapan kita tidur, kapan kita istirahat, kapan kita akan anjang sana, kapan mengembangkan bisnis. Jadi kita memiliki sistem. Tapi beda ketika kita bekerja pada perusahaan, maka kita masuk pada diatur sistem manajerial. Kita masuk dalam sistem manajerial. Maka ada sistem manajerial yang sehat, ada yang kurang sehat, ada yang sedang berproses menuju sehat. Maka saya katakan, enak mana sih? Sebenarnya kalau boleh memilih dan berpotensi, sebenarnya mudah untuk menjadi wirausahawan. Kenapa begitu? Iya, bayangkan saja. Kalau kita ini harus melamar pekerjaan, menyampaikan kurikulum vitae, kita wawancara, kemudian kita jauh-jauh harus adaptasi dengan manajemen dan segala macamnya. Repot sekali, benar-benar repot. Nah, apakah wirausaha tidak repot? Ya, sangat repot juga. Tetapi paling tidak, kita berjuang dalam sebuah sistem kita. Bayangkan saja begini, kita membangun sistem jaringan air dari pegunungan sampai ke keran rumah kita. Awalnya sulit, tapi bayangkan suatu ketika keran itu mengalir sendiri. Demikian juga dengan bisnis. Bisnis ketika sudah jalan, mengalirnya adalah mengalir keuntungan, mengalir profit. Ya, maka saya katakan dengan profit tersebut harapan kita bisa ada keberkahan, kita bisa melaksanakan syariat dengan baik, kita bisa ibadah haji, bisa umroh, bisa bersedekah, bisa santunan anak yatim dan piatu. Karena apa? Kemampuan finansial kita. Tapi sebaliknya, orang-orang yang finansialnya pas-pasan diatur dengan berbagai hal, maka sulit. Pertanyaan saya sederhana. Untuk sebuah karyawan buruh dengan gaji misalnya UMR, yang dipastikan mereka hanya standar hidupnya untuk mencukupi dirinya sendiri dan keluarganya, maka dipastikan pasti kurang berlimpah. Kecuali perusahaan tersebut adalah perusahaan yang profesional, punya jenjang karir yang bagus, kemudian punya nilai-nilai yang positif,
maka bisa dipastikan bisa juga akan sejahtera. Maka ketika kita masuk di perusahaan ada dua hal, perusahaan yang berproses, perusahaan yang punya jenjang karir yang positif, atau perusahaan yang mematikan. Artinya hanya dibatasi dengan UMR atau yang terkait. Sehingga dikatakan karyawan secara finansial atau secara peradaban sulit untuk maju. Hanya saja dia punya hal yang positif yaitu pekerjaan. Begitu. Jadi memang tidak mudah untuk menjadi pengusaha atau bos. Tapi paling tidak begini, semangat kita berwirausaha dikonsepkan Rasulullah, lebih baik kita pergi ke hutan membawa tali, membawa kapak, pulang membawa kayu dijual. Daripada kita harus, mengemis. Daripada kita mungkin nganggur. Maka wirausaha itu harus digerakkan, disampaikan kepada anak-anak muda khususnya, atau siapapun yang mau. Karena gerakan masyarakat wirausaha itu harus ada. Apakah sulit? Oh tidak. Di sana udah usaha UMKM, ada usaha jasa, apapun bisa dibuat. Yang penting masyarakat butuh. Masyarakat butuh dan masyarakat mau, itu saja. Baik, yang pertama adalah ada banyak macam jenis bisnis. Ada yang mengadakan bisnis misalnya kafe, ya. Anak-anak muda sekarang bisnis kafe gaul. Kayak apa sih misalnya? Oke, bisnis kafe ini memang lumayan menarik di beberapa titik. Sehingga resto kecil ini bisa menjadi energi bagi para pelaku usaha. Ada yang komunitas di beberapa titik itu jualan hek ya. Jualan hek di kanan kiri. Hampir sepanjang jalan. Dan sekarang berubah, hek bukan hanya malam ya. Dulu di sejarah di kota Solo dan sekitarnya, orang jualan hek itu dipikul. Dipikul begitu sampai bilang hek gitu. Tetapi perkembangannya hek mangkal. Dan malam hari. Sekarang karena banyaknya orang nganggur melakukan wirausaha atau gerakan masyarakat wirausaha tadi, hek itu tidak hanya jual malam tapi jual season siang. Sehingga spesifik hek ini minumnya sekali, tetapi di sana ngobrolnya banyak. Ya, tongkrongannya banyak, artinya resto tongkrongan lah, resto gaul. Ini juga peluang. Maka lakukan eksekusi. Jadi usaha ini benar-benar sangat potensial ya, bisa mengeruk keuntungan. Nah, apakah gampang? Sebenarnya gampang juga. Karena modalnya saya pikir di bawah 5 juta bisa eksis ya. Ya, misalnya ada persiapan perkakas, kemudian persiapan SDM, persiapan waktu. Dan kira-kira hambatannya apa sih itu? Ya paling risikonya hambatannya ketika produknya nggak laku, habis ya. Berarti harus dilempar, harus istilahnya diberikan ayam atau apalah. Yang penting ini pasti lenyap. Kenapa? Ya risikonya tinggi. Ketika nggak laku, ya sudah. Jadi jualan hek bagaimana mengatasi agar laku. Tidak harus banyak dulu ya. Di Gemolong banyak hek yang terkenal, yang sederhana tapi laris. Sepertinya hek baji. Nah, baji itu ada di posisi perempatan Gemolong ke utara. Sekitar 50 meter. Dulu mangkal begitu, sekarang bisa beli tanah ratusan juta. Kemudian hek Cak Nur, itu juga fenomenal. Malam hari rame karena konsep teh ginastralnya dan sambal bawangnya gitu. Jadi banyak sekali sekitar kita itu yang perlu diteladani, diamati. Ya. Jadi hek atau resto itu tetap masih bagi peluang. Tetapi kalau tidak hati-hati, resto pun akan gelundung ya. Tidak eksis. Kenapa? Banyak persaingan di sekitar kita. Jadi perkiraan kita angka 5-8 juta pun sudah jalan ya. Misalnya angkringannya itu senilai 2 juta. Mungkin modal awalnya 3 juta jalan. Paling tidak lebih longgar ya sekitar 8 juta. Ya. Banyak misalnya ada juga bisnis warung tenda. Ya pakai karpet itu saya pikir 5 juta pun jalan ya. Apapun bisa dilakukan. Kemudian ada yang kedai bakso, misalnya bakso bakar. Kadang orang pengen butuh cemilan,
ya anak-anak kita suka bakso, ya. Maka kita harus pilih lokasi yang tepat misalnya. Modal usahanya dan resepnya harus dibuat sedemikian rupa, ya. Banyaklah yang ada bisnis pelangi, macam-macam bisnis bubur ayam. Secara umum begini, ada bisnis yang sifatnya kuliner. Kalau kuliner memang harus dicermati, pasti ada sesuatu yang harus laku. Entah itu promosinya lewat leaflet, sekarang lewat jaringan medsos atau apa. Kalau nggak laku pasti harus habis. Beberapa keluhan kemarin penjual itu sempat mengeluh katanya, maaf apa itu, usahanya nggak laku dikarenakan hujan terus menerus. Nah, makanya saya katakan kadang-kadang ada faktor situasi hujan dan segala macamnya. Maka itu seperti itu atau resto ya. Kedua adalah standarisasi rasa. Kadang jualan itu ada orang yang titip kualitasnya jelek, ini bahaya, mematikan omset. Orang yang ketika rasanya tidak enak akan pergi, akan kecewa. Maka yang penting ketika jualan menu atau makanan atau resto itu harus standarisasi rasa, kualitasnya dijaga. Jangan sampai kualitasnya tidak jaga, orang lari, ya, orang pergi. Maka standarisasi rasa. Kemudian yang ketiga SDM. Kadang dari sisi SDM ini usahanya jalan sih, tapi tahu-tahu maaf ini tenaga kita pergi, ya, meninggalkan kita. Ini yang jadi masalah. Mau tidak mau kita harus ya cari pengganti. Kalau cari pengganti tidak bisa, tidak ada standarisasi rasa juga masalah. Nah, kemudian yang terakhir adalah promosi dan kontinuitas modal. Saya yakin setiap usaha pasti ada risikonya, tetapi ketika dijalani itu serius, sungguh-sungguh pasti ada hasilnya. Begitu kawan, sekedar catatan, lebih baik kita menggerakkan tangan kanan kita, tangan kiri kita, otak dan pikiran kita agar bermanfaat bagi umat, agar bermanfaat bagi keluarga, ada penghasilan. Kemudian yang kedua, orang yang kaya lebih disukai daripada orang yang miskin. Orang yang punya kemampuan lebih terhormat daripada orang yang kurang punya kemampuan. Sehingga jadilah orang yang berkah, berdikari, bermanfaat, bermaslahat, sehingga kita punya bekal kebaikan amal soleh di dunia dan di akhirat. Artinya apa? Kita akan gunakan bahwa setiap kesempatan ini menuju hal-hal yang positif dan punya bekal kebaikan di dunia dan di akhirat. Ingat, hidup ini sesaat mati pun kita tidak ngerti kapan, tetapi lakukan bahwa kita harus eksis, bekerja dan berwirausaha. Semoga ada manfaatnya. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Mejo Channel. Barangkali ada sesuatu yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Barangkali setetes ilmu, kalau ada benarnya, insya Allah dari Allah Ta'ala. Kalau banyak kekurangan dari diri saya yang referensinya sangat lemah, masukan, kritik, dan saran bisa di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.